Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, tentang materi fikih kelas 10. Silakan kalian buka materi tentang riba. Di sana riba akan terbagi ke dalam 4 bagian. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad, dan ada riba qard. Ya. Masing-masing berbeda. Dan riba sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, jelas hukumnya. Riba itu haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu sudah jelas. Semua para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan kaitannya dengan riba fadl. Nah, riba menurut pengertian umum adalah memberikan kelebihan, memberikan keuntungan. Yang mana sehingga keuntungan ini sepertinya hampir sama dengan perdagangan. Sehingga dalam firman Allah, Allah membolehkan jual beli tetapi tetap mengharamkan riba. Nah, itu persoalannya. Berarti ada perbedaan. Riba fadl. Berkaitan dengan riba fadl. Riba fadl itu kelebihan atas sesuatu dalam hal pinjam meminjam. Rata-rata terdiri pada akad pinjam meminjam. Seperti ketika ada orang dalam keluarga mau memasak, kemudian nggak punya beras, pinjam beras ke tetangganya. Nah, pinjam beras itu karena di kampung ya pinjam satu muk, satu cemu, satu wadah. Ada takarannya, berbentuk takaran. Nanti akan dikembalikan ketika sudah punya beras. Nah, gitu. Setelah berlangsung peminjaman, ketika orang itu sudah punya beras, kemudian akan dikembalikan dalam jumlah yang sama mestinya. Mestinya dalam jumlah yang sama, dalam takaran yang sama. Tidak membicarakan tentang kualitas maupun harga. Yang penting itu berbentuk beras. Nah, itulah persoalan. Sehingga ketika mengembalikannya ya tetap dalam takaran yang sama. Itu seharusnya begitu. Tetapi ketika yang terjadi, yang dipinjami merasa pengembaliannya berasnya kualitasnya kurang bagus, sehingga meminta
tambahan. Nah, disitulah jadi supaya dipahami itu bisa dikembangkan sendiri kaitannya dengan riba. Jadi bentuk kelebihan-kelebihan biasanya dalam berbentuk barang, pinjam ayam, pinjam kambing, pinjam apalah saja. Tetapi di situ tidak mengakatkan tentang harga, murni berbentuk barang. Nah, itu riba fadl. Beda lagi dengan riba qard. Riba qard. Riba qardi itu adalah bentuk pinjaman, utang piutang. Utang piutang. Utang piutang misalnya utang 1 juta, kemudian tolong kembalikan 1.100.000 misalnya. Nah itulah 100 itu berbentuk riba. Riba qard. Riba qardi. Barang siapa menarik manfaat di dalam utang piutang, maka manfaat itulah yang disebut riba. Misalnya begini, ada orang mau pinjam uang 1 juta ke rumah saya. Oke, mau pinjam, ya saya pinjami. Terus ternyata saya saat itu halaman rumah saya kotor. Terus orang itu saya suruh nyapu dulu ya, sapu dululah halaman rumah saya. Nanti kamu saya pinjami. Nah, saya utangi uang. Nah, maka bentuk jasa nyapu tadi adalah riba. Riba qard. Ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan ataupun apalah kaitannya dengan orang-orang yang kehidupannya seakan-akan tergantung kepada bosnya. Dia sebenarnya ditugaskan untuk misalnya tugasnya apalah sebagai penjahit bagian lengan, menjahit bagian lengan. Ya kerjanya itu. Tapi suatu ketika bosnya datang, dia butuh rokok, dia nyuruh orang itu tolong belikan rokok. Ya. Dia beli rokok. Akhirnya saat itu dia berhenti menjahit. Gitu kan? Maka pembelian rokok tadi, jasa membeli rokok adalah riba. Karena itu bukan tugas dia untuk membelikan rokok. Jadi kita kadang nggak paham ya tentang, banyak orang yang tidak paham berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Itu sebenarnya terjadi riba qard. Nah, selanjutnya riba nasiah. Riba nasiah. Riba nasiah itu bentuk apa? Tambahan tapi dikaitkan dengan waktu. Dikaitkan dengan waktu. Dikaitkan dengan kesanggupan.
waktu kesanggupan. Semakin tambah hari, tambah. Biasanya banyak dikenal di eh, kredit motor, kredit mobil, kredit apa sembarang semua, kredit rumah. Itu rata-rata seperti itu. Nah itu riba nasiah. Riba nasiah. Dari riba nasiah jelas gak boleh perpanjangan, mulurnya waktu, bertambahnya ongkos, bertambahnya apalah jasa dan lain sebagainya. Jadi dikaitkan dengan pertambahan waktu itu. Mulurnya perjanjian, disitulah terkena lagi. Nah, yang terakhir adalah ribayat. Ribayat itu dunia perdagangan itu sering terjadi. Ribayat itu kan berkaitan dengan jual beli sebenarnya. Banyak terjadi pada jual beli. Ketika seorang penjual menyerahkan barang, maka harganya menerima uang pada saat itu. Pada saat itu juga. Karena harga, misalnya harga tempe pada saat ini 5.000 jual beri, maka dia berhak menerima uang seharga 5.000 tersebut. Bukan besok, apalagi menunggu 1 bulan menerima uang itu. Karena harga-harga itu belum tentu sama. Nah ini sering terjadi kaitannya dengan dunia. Banyak orang membeli barang sampai senilai 5 juta, 10 juta. Kemudian pembayarannya dengan apa? Dengan cek. Ceknya mundur 1 bulan, mundur 2 bulan. Berarti terjadi ribayat. Mengapa? Karena pada saat penjual menyerahkan barang senilai misalnya 5 juta, pada saat itu dia tidak bisa memanfaatkan harga, tidak menerima uang sebesar 5 juta tersebut. Harus mulur, harus menunggu 5 bulan, harus menunggu 1 bulan, 2 bulan. Berarti tidak terjadi saling jual dan beli. Bayat bahasa ini tampan tinampan. Satu menit, kecuali kalau setelah menyerahkan cek ngomong bilang, maaf saya tidak bisa membayar hari ini sebesar 5 juta, saya hutang, saya bayar bulan depan. Buktinya apa? Nah, bukti dengan cek tersebut, kesanggupan membayar utang 5 juta pada itulah bab tentang riba, dan semuanya para ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Adapun pembahasan tentang bunga itu pembahasan ke depan lagi, sebab ada 3 pendapat apakah bunga bank itu sama dengan riba atau tidak. Kalau sama dengan riba berarti haram, kalau tidak sama dengan riba ya berarti hukumnya beda. Nah, gitu ya. Oke, itulah anak-anakku semua, dipelajari tentang bab riba ya. Camkan dengan baik,
kalian membuat catatan-catatan kecil kaitannya dengan riba sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.